yang diawetkan. Brah, aku membanting pintu saat memasuki kamar. Duduk bersandar pada daun pintu, mengatur laju napas yang tak beraturan. Tak sengaja netraku melirik tempat tidur. Aku terjingkat kaget saat mendapati Rati masih tertidur pulas di bawah selimut tebalnya. Ini tidak mungkin. Mengucek mata berkali-kali, memastikan lagi apa yang kulihat ini nyata. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi wajah. Dengan perlahan aku mendekat, memastikan kalau yang sedang bersamaku saat ini adalah Rati. Srit. Dengan cepat aku menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Sontak Rati terjaga karena ulahku. Ia menatapku dengan tajam, tapi wajahnya tidak lagi dipenuhi darah. Jika yang kutemui di dapur tadi adalah Rati, tidak mungkin secepat itu dia membersihkannya. Lagi pula aku sudah mengunci pintu sebelum sosok menyeramkan itu masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Rati meraih selimut dan melanjutkan tidurnya. Aku duduk bersandar pada sofa di ruangan ini, pikiranku berputar pada kejadian beberapa hari ini. Kejadian yang menurutku di luar nalar. Dingin sekali di sini. Mas, masih dalam lamunan, tiba-tiba aku mendengar suara rintihan yang melengking. Namun, sumbang seperti terbawa angin. Suara yang terkadang hilang dan terdengar lagi. Menjauh dan mendekat lagi. Suara itu berasal dari luar jendela. Langkah menuntunku mendekat. Srak, menyibak gorden dan memandang keluar. Dengan gerakan pelan aku membuka jendela kaca itu. Wush! Hawa dingin dan mencekam menerpa wajahku saat kaca jendela baru dibuka. Bersamaan dengan itu terdengar suara rintik hujan yang perlahan turun. Dingin. Hembusan angin kencang membawa suara rintihan yang menyayat hati. Bersamaan dengan hembusan angin suara itu perlahan menghilang. Krak, krak, krak. Burung gagak tiba-tiba bersahutan di atas pohon yang berada di samping rumah ini. Aku mendongak mengeluarkan separuh badan untuk mengusir segerombolan gagak yang bertengger di atas pohon. Wush! Kembali aku terjingkat kaget saat sesosok makhluk yang aku sendiri tidak tahu apa tiba-tiba melayang tepat di depan wajahku. Bersamaan dengan itu, aroma bau busuk tiba-tiba menyeruak tajam menusuk hidung. Aku menajamkan pandangan menyapu arah kemana makhluk itu, hanya hamparan legam langit malam yang tampak. Hembusan angin kembali berdesir kencang, pias air hujan menerobos mengenai wajahku. Dengan segera aku menutup jendela dan menyapu sisa air hujan yang menempel di wajah. Aku merasakan ada yang tidak beres. Namun, aku tidak bisa menerka arti dari semua teror yang menghampiriku. Aku kembali duduk di sofa. Tapi kali ini suasana semakin berbeda. Hening semakin meraja membuat suasana kian mencekam. Aku merasa saat ini ada yang sedang memperhatikanku. Menoleh ke samping kanan dan kiri, buku kuduku berdiri merasakan ketenangan saat ini. Beranjak aku naik ke pembaringan, menarik selimut menutupi tubuh dan wajahku. Matahari bersinar terang di ufuk timur, aku menggeliat merenggangkan otot yang terasa kaku. Sinar matahari menerpa wajahku hingga membuatku terjaga. Lagi-lagi aku kesiangan karena teror itu. Selamat pagi, Mas. Kamu sudah bangun? Rati masuk sembari membawakan segelas kopi di tangannya. Ia tersenyum begitu manis pagi ini. Enggan untuk menjawab, aku terus menelisik wajahnya. Rati meletakkan kopi tersebut di atas nakas, lantas berjalan mendekatiku. Terngiang di benakku kejadian malam tadi, di mana Rati memakan songgok daging mentah yang masih mengeluarkan darah segar. Dalam sekejap, aku merasa perutku seperti diaduk-aduk. Aku beranjak dari tempat tidur dan berlari hendak menuju kamar mandi yang berada di dapur. Mau kemana, Mas? Tanya Rati. Kamar mandi, kebelet pipis. Jawabku tanpa menoleh. Kamar mandi di kamar saja. Kenapa harus jauh-jauh? Teriak Rati karena posisiku sudah lumayan jauh. Sontak aku menghentikan langkah dan berbalik badan. Bukankah kamar mandi di sini rusak? Tanyaku. Iya, Mas. Sudah diperbaiki. Jawaban dari Rati tidak bisa membuatku percaya begitu saja. Namun aku tetap memasuki kamar mandi yang berada di dalam kamar ini. Aku berdiri sembari memandang wajahku di depan cermin. Mencoba menerka apa sebenarnya yang terjadi, kenapa belakangan aku sering mendapat teror seperti ini. Jika sebelumnya tidak pernah, tapi kali ini hampir setiap saat aku merasa berdampingan dengan hal tak kasat mata. Lagi dan lagi tubuhku rasanya kaku. Mau bergerak tapi tidak bisa.
Posisiku masih berdiri di depan kaca besar kamar mandi. Sesosok makhluk menyeramkan itu kembali hadir. Tangannya keluar dari dalam kaca dan mencengkeram erat leherku. Semakin lama cengkeraman itu semakin erat, menyebabkan jalan nafasku tertahan. Sedang dadaku terasa begitu sesak. Wajah hancur yang dipenuhi ribuan belatung itu tersenyum menyeringai. Senyuman yang semakin lama semakin melebar hingga menyentuh telinga. Aku ingin sekali memejamkan mata agar tidak melihat makhluk yang masih berada di depanku. Namun, untuk berkedip pun aku tidak bisa. Dengan nyali yang dipaksakan, aku mencoba menatap manik mata makhluk itu. Menelisik dalam-dalam berharap nyalinya menciut. Benar saja, wajah yang tadinya penuh dendam kini perlahan melunak. Cengkraman di leherku perlahan terlepas. Wajah itu pun perlahan memudar bak kepulan asap yang sekejap saja sirna diterpa angin. Kali ini bukan halusinasi lagi. Aku benar merasakan dan melihatnya dengan nyata. Tanpa seorang pun mengagetkanku seperti sebelumnya. Mas, kenapa lama sekali? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Rati seraya mengetuk pintu kamar mandi. Ya, sebentar. Sahutku. Ayo kita keluar, Mas. Ibu sudah menunggu di meja makan. Ternyata Rati masih menungguku. Aku mengeringkan rambut dengan handuk. Segalanya mengikuti Rati menuju meja makan. Lagi, aku tidak melihat kehadiran Om Doni di meja makan ini. Hanya ada Bu Ratna dan Rita. Duduk, Mas. Kok malah bengong? Aku ambilinnya. Rati melayaniku layaknya tugas seorang istri pada umumnya. Tunggu. Kenapa aku merasa sikap Rati sangat aneh saat malam hari? Namun, saat siang hari seperti ini, Rati tidak menunjukkan sikap anehnya. Malam itu saat pertama aku pulang, Rati juga bersikap dingin. Beralasan tidak enak badan, sehingga dia mengabaikanku. Malam kedua saat kami tiba di rumah ini, Rati juga bersikap sama. Namun, dia tidak memberi alasan apapun. Tapi kenapa pada siang hari Rati mendadak baik seperti pertama kali aku mengenalnya? Jelas ada yang tidak beres. Aku harus menyelidiki semuanya. Malam ini aku akan buktikan kecurigaanku ini. Apakah malam ini Rati akan bersikap dingin atau malah sebaliknya? Tapi tunggu. Apa ini ada hubungannya dengan orang tuaku? Apakah orang tuaku mengatakan sesuatu pada Rati hingga dia enggan melayaniku sebagai suaminya dan bersikap dingin saat malam hari agar aku tidak menuntutnya melakukan tugas sebagai seorang istri pada umumnya? Dan inilah alasan Rati menolak pergi ke rumah ibuku. Kalau dugaanku ini benar, Rati pasti sangat tertekan saat ini. Usai menyantap makan siang, aku berniat menjenguk Om Doni di kamarnya. Tapi, secara tidak langsung Bu Ratna mencegahku. Papa sedang istirahat. Sebaiknya jangan diganggu dulu. Ucap Bu Ratna. Aku janji, Bu, tidak akan mengganggu istirahat Papa. Aku hanya ingin melihatnya saja. Dari depan pintu juga gak apa-apa. Ujarku. Sebaiknya jangan membantah. Aku capek ngurus Papa. Kalau dia bangun aku juga yang repot. Ucap Bu Ratna penuh penekanan. Mau tak mau aku menurutinya. Rati mengelus lenganku seolah dia tahu perasaanku saat ini. Mama dan Rita ada urusan. Ingat, jangan mengganggu istirahat Papa. Ucap Bu Ratna. Aku hanya mengangguk. Sementara Rati dia membisu. Duduk berdua di ruang tamu sambil menonton televisi. Rati menyandar pada pundakku. 1 jam berlalu, aku merasa bobot tubuh Rati kian berat. Aku melirik wajah Rati, ternyata dia sudah tidur. Dengan pelan aku memindahkan kepalanya pada bantalan sofa. Ini kesempatanku melihat kondisi Om Doni. Entah kenapa rasa penasaran membuatku ingin melihatnya. Memastikan bahwa Rati benar-benar sudah tidur. Aku berjalan secara perlahan menuju kamar mertuaku itu. Biarlah aku dicap menantu yang tidak punya sopan santun karena memasuki kamar mertua tanpa izin. Kriek. Aku menekan knop pintu dan mendorongnya sepelan mungkin. Bisa kacau juga kalau Om Doni terjaga saat Bu Ratna tidak berada di rumah. Tidak masalah kalau hanya menjaga dan merawatnya. Tapi aku tidak terbiasa melakukan itu. Takutnya Om Doni tidak nyaman berada dalam asuhanku. Baru berdiri di depan pintu, aku sudah merasakan hawa yang mencekam dalam kamar ini. Bagaimana tidak? Keadaan yang sangat gelap, tidak satupun jendela yang terbuka. Tega sekali Bu Ratna membiarkan Om Doni berada di kamar gelap dan pengap seperti ini. Tapi mungkin juga ini permintaan Om Doni. Memang sebagian orang lebih nyaman tidur dalam ruangan yang gelap.
Tapi aroma busuk apa ini? Separah itukah penyakit Om Doni hingga kamarnya mengeluarkan aroma bau busuk yang sangat pekat? Semakin aku melangkah masuk, aroma busuk itu semakin menyeruak tajam. Saat aku menyibak gorden agar pencahayaan masuk ke dalam kamar ini. Begitu berbalik badan melihat arah ranjang, aku terjingkat kaget melihat apa yang ada di atas tempat tidur. Itu Om Doni, tapi keadaannya sangat mengenaskan. Tubuh yang sudah mengering, mata yang melotot ke atas serta mulut yang menganga. Memberanikan diri untuk mendekat. Mimpi bau busuk yang terasa menyengat. Oh Tuhan, Om Doni sudah tewas. Jasadnya sudah membusuk di bagian tertentu. Tapi sebagian tubuhnya tidak mengalami pembusukan. Ini aneh. Aku adalah seorang dokter. Jadi aku tahu kalau Om Doni sudah tewas lebih dari seminggu. Dan mayatnya tidak mengalami pembusukan karena diawetkan dengan pengawet mayat. Tapi, apa motif Bu Ratna melakukan ini pada suaminya? Kamu ngapain? Mas, tinggalkan ruangan ini sebelum wanita itu kembali. Lagi-lagi aku terlonjak kaget mendengar suara itu. Rati berdiri di belakangku dengan sorot mata tajam. Kenapa dia tidak bertanya tentang kondisi papanya? Mendengar deru mobil yang baru masuk ke garasi, Rati segera menutup gorden jendela dan menarikku keluar meninggalkan kamar ini. Bersambung.